Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sekarang bertemu lagi dengan Bu Yayu dalam materi perdagangan internasional, yaitu alat pembayaran internasional. Nah, namanya alat pembayaran berarti yang dipakai untuk kegiatan apa itu ya? Pembayaran kegiatan perdagangan internasional. Nah, ada beberapa ya alat pembayaran internasional itu. Oke, sekarang kita bahas satu persatu dari masing-masing alat pembayaran tersebut. Oke, selalu simak videonya ya. Yang pertama adalah kontan. Pasti kalian sudah tahu ya, kontan. Kontan itu berarti tunai. Kalau tunai berarti pembayarannya dilakukan secara langsung dengan menggunakan uang tunai. Nah, bisa dengan menggunakan cek. Nah, itu ya. Itu namanya adalah kontan. Nah, contohnya adalah di sini turis, jamaah haji, TKI atau TKW dan sebagainya. Itu kontan. Nah, ini dia ya, berarti dengan menggunakan mata uang. Nah, itu kan, ini ada mata uang Indonesia, kemudian ada dolar, ya kan? Ini. Kemudian yang kedua adalah telegraphic transfer. Apa sih telegraphic transfer itu? Nah, pembayaran dengan menggunakan cek yang diteruskan oleh telegram. Jadi, membayar dengan menggunakan cek dan diteruskan dengan menggunakan alat yang namanya telegram. Nah, misalnya ini. Ari adalah nasabah orang Indonesia yang menabung di Bank Mandiri. Lalu, Ari melakukan pembayaran kepada Alex orang Australia. Jadi, Ari ini membayar dengan menggunakan ceknya Bank Mandiri melalui telegram yang dikirimkan kepada Alex yang ada di Australia. Nah, kemudian cek yang dikirim melalui telegram itu tadi akan dicairkan oleh Alex ke banknya yang berada di Australia. Nah, seperti itu. Itu namanya telegraphic transfer. Itu yang kedua. Kemudian, yang ketiga adalah, nah ini contohnya ya, belum yang ketiga ya. Ini contoh dari transfer bank ya, contohnya. Nah, ini yang ketiga adalah vessel atau bill of exchange. Apa itu? Pembayaran dengan menggunakan vessel atau kesepakatan pembeli dan penjual, surat perintah membayar kepada pihak yang namanya tercantum dalam vessel tersebut. Nah, jadi pembayarannya ini dengan menggunakan vessel atas kesepakatan pembeli dan penjual. Nah, surat perintah ini kepada pihak yang namanya tercantum dalam vessel tersebut. Contohnya, Ari adalah nasabah yang orang Indonesia. Dia menabung di Bank Mandiri, punya dana di Bank Mandiri. Kemudian dia mengirimkan vessel atau tagihan, nah ini surat vessel misalnya, ke bank luar negeri yang atas nama Alex atau nasabah orang Australia. Kemudian Alex ini akan mencairkan vesselnya tadi ke banknya Alex yang berada di Australia tadi. Nah, ini dia. Jadi Ari ini mengirim berupa vessel kepada Alex yang nanti akan diuangkan di banknya yang ada di luar negeri atau di Australia ini. Itu ya. Itu alurnya, alur alat pembayarannya. Oke, itu yang ketiga. Selanjutnya, yang keempat adalah, sebelumnya ini contohnya ya, maaf ya, ini contohnya bill of exchange. Nah, ini dia. Nah, ini juga ada contoh lagi. Ini bentuknya ya.
Oke. Nah, sudah paham ya, ini contoh dari Bill of Exchange. Ini yang selanjutnya, Letter of Credit atau LC yang sering disebut dengan LC. Fasilitas atau jasa untuk memperlancar transaksi jual beli barang. Nah, ini mekanismenya. Pertama, ini buyer atau pembelinya. Nah, kemudian buyer ini, pembeli ini menghubungi ini seller, penjualnya. Kan ini di mana ya ini ya, Paris ya, Prancis. Kemudian menghubungi order ke penjual. Nah, order ya. Lalu penjual meminta ke pembeli, ya ini nomor 2, LC. Letter of creditnya. Jadi si penjualnya tadi meminta ke pembeli berupa LC dengan menyebutkan nama advising bank-nya. Ini advising bank ya. Kemudian nomor 3 ini ke sini setelah itu meminta pembuatan LC kepada issuing bank. Ya. Dah, situ pembeli memintakan LC kepada issuing bank atau banknya pembeli. Advising bank berarti banknya penjual. Dah ya. Kemudian ketiga ini kan, jika ada koresponden dari issuing bank, maka kan ini dibuatkan jika tidak ada koresponden, maka harus dibuatkan koresponden ke koresponden bank dulu ya. Jadi kalau tidak ada koresponden, maka harus dibuatkan ke koresponden bank dulu, harus dibuatkan koresponden banknya dulu. Nah, jika ada korespondennya, maka issuing bank ini mengirim LC ke advising bank. Nah, tahu dari mana advising banknya? Karena di sini tadi penjual sudah menyebutkan advising banknya, banknya penjual ya. Nah, seperti itu. Jadi dibuatkan koresponden dan mengirim LC ke advising banknya. Nah, ini keempat alurnya. Lalu setelah itu advising bank akan menyampaikan LC kepada penjual bahwa mengatakan bahwa sudah menerima LC dari issuing bank yang dari perintah bayarnya tadi. Kemudian seller akan menyerahkan set dokumen ekspornya. Nah, kan dia ekspor ke sini ya, ke pembeli tadi ya, ke Perancis ini contoh ya, contohnya begitu. Nah, menyerahkan set dokumen ekspornya. Dokumen-dokumen ekspor itu apa saja nanti akan kita pelajari selanjutnya ya. Kemudian mengirim dokumen ke sini, ke issuing bank atau ke koresponden bank. Kemudian setelah itu, setelah mengirim dokumennya, ini dia dokumen dikirim ke issuing bank, baru issuing banknya mengirim set dokumen kepada pembeli. Nah, itu tadi ya alur dari letter of credit atau LC. Nah, terjadilah di sini jual beli antara pembeli dan penjual yang ada di negara yang berbeda. Terjadilah perdagangan internasional. Oke ya, selanjutnya adalah belum ya, ini contoh letter of creditnya. Nah, ini adalah contoh LC. Jadi bentuknya sih bermacam-macam, tidak hanya seperti ini hanya salah satu contoh saja. Ya, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah cek ini tadi. Surat perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Ini contohnya tadi, Ari, importer dari orang Indonesia, membayar menggunakan ceknya Bank Mandiri
kemudian menyerahkan cek tersebut kepada Alex, eksportir orang Australia. Nah, kemudian Alex ini akan mencairkan ceknya itu di bank, ya, bank yang sesuai dengan banknya Ari tadi, sesuai dengan yang tercantum dalam cek tersebut. Nah, dia cek bank mandiri, bank luar negeri yang ditunjuk oleh importer. Nah, seperti itu. Oke, bank yang ada di luar negeri yang ditunjuk oleh importer tadi. Oke, ini ya. Ini alurnya dari pembayaran dengan menggunakan cek. Oke, selanjutnya adalah ini contoh dari biljet giro dan cek. Nah, ini bedanya ya. Ini contoh dari cek. Nah, ini contoh dari biljet giro. Biljet giro itu hanya pemindah bukuan saldo bank saja. Nah, ini atas nama Bapak Alfian, berarti dia harus yang menerima harus Bapak Alfian ya. Ini harus menunjukkan KTP-nya. Kemudian hanya pindah saldo saja, tetapi kalau cek bisa langsung diterima tunai. Seperti itu. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah emas. Menentukan berapa nilai suatu barang terhadap emas, baru kemudian dibayar sesuai dengan harga emas dari barang tersebut. Jadi membayar dengan menggunakan emas. Nah, ini contohnya. Jadi harus ditentukan dulu nilai emas itu berapa, kemudian dibayarkan sesuai dengan harga emas dari barang tersebut. Nah, ya, ini adalah contoh dari emas. Emas murni ini, emas batangan ya. Oke, selanjutnya ada kompensasi pribadi. Apa sih kompensasi pribadi itu? Jadi kompensasi pribadi itu memberikan kemudahan antara eksportir dengan importer dalam satu negara. Contoh ini gini. Anissa, orang Indonesia, mengimpor barang senilai $1, misalnya 13 juta rupiah. 1.000 dolar ya. 13 juta rupiah. Ini nilai mata uang dulu ya, sekarang kursnya udah berbeda ya. Ini hanya contoh. Jadi Anissa orang Indonesia mengimpor barang senilai 1.000 dolar, setara dengan 13 juta rupiah. Diimpor, membeli ya. Kemudian si Anissa mengirim barang senilai 1.000 dolar rupiah kepada Alex, eksportir orang Australia. Jadi yang menjual adalah Alex, yang membeli Anissa dari Indonesia. Lalu Ali, teman Anissa yang berada di Australia, menjual barang senilai 13 juta rupiah kepada Robert, orang Australia. Nah, ini namanya kompensasi pribadi. Jadi, tidak perlu membayar antar negara. Jadi, di sini Ali kan menjual barang ke Robert orang Australia, otomatis kan Anissa Ali teman Anissa itu akan mendapatkan uang dari Robert orang Australia. Nah, jadi seperti ini. Robert itu bisa, nah ini dia. Robert membayar kepada Alex yang ada di Australia, sama halnya kan begini. Robert itu membeli dari Indonesia. Kemudian Alex membeli dari Australia. Berarti di sini Robert bisa membayar kepada Alex senilai yang sama karena nilainya sama. Jadi Robert bisa membayar kepada Alex yang sama-sama orang Australia. Kemudian si Anissa membayarnya kepada Ali. Nah, begini. Otomatis kan sama ya, orang Indonesia di sini jadi bayarnya di Indonesia saja. Nah, di sini orang Australia yang beli dari Indonesia bayarnya ke Alex saja. Nah, kalau kompensasi pribadi ini biasanya harus sama-sama kenal, ya. Dan mencari yang kenal itu yang kadang-kadang susah kalau kompensasi pribadi.
Yang sering digunakan itu adalah LC, letter of credit, bill of exchange, yang tadi sudah disebutkan tadi. Nah, ini adalah ilustrasi alur dari pembayaran secara kompensasi pribadi. Oke, paham ya? Bisa diulang-ulang kembali. Nah, ini contoh kompensasi pribadi ya, berarti harus sama-sama kenal. Ini antar kedua orang harus sama-sama kenal. Oke, let's go to the next lesson. Terima kasih anak-anak. Materi hari ini adalah itu tentang alat pembayaran internasional. Semoga bermanfaat, sukses untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.